Oh, kita record layar ya? Kirain record di Zoom. Nggak apa-apa. Yang jelas dipastikan terrecord ya. Dan teman-teman semuanya, sebelum kita membuat sebuah website, gitu ya, itu kita mesti menyiapkan dulu peralatannya, gitu kan? Sama kalau kita membuat kue, mesti alat dan bahannya siap, gitu ya. Nah, sama dengan ini. Yang pertama kan dari sisi hardware berarti laptop gitu ya. Kalau bisa siapkan mouse, keyboard, dan seterusnya perangkat-perangkat yang menjamin. Nah, selanjutnya itu kita menyiapkan aplikasi. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan itu adalah aplikasi Exam, gitu ya, Exam PP. Dan aplikasi yang lain itu seperti browser dan IDE-nya gitu ya, atau aplikasi editor. Nah, di Fahmi ini telah menyiapkan Google Chrome, Visual Studio Code, dan Exam gitu ya. Jadi sudah siap nih Fahmi. Mungkin teman-teman lain juga yang sama berarti sudah siap ya. Nah, sebelum kita memulai membuat membuat apa namanya membuat websitenya, kita harus membuka semua aplikasi dulu, utamanya di Exam. Jadi Exam ini harus di start dulu, Fahmi. Dan teman-teman, tolong Fahmi start dulu bagian Apache dan MySQL. Oke, ini harus dipastikan allow dulu ya. Ini harus dipastikan berjalan, gitu ya. Oke, ada di bawah itu Fahmi. Butuh butuh apa lagi namanya tuh? Trigger ya, udah ya. Oke. Nah, kalau begini itu sudah berjalan gitu ya. Yang mana eksamnya itu berjalan di port 3306 dan Apache-nya port 80 dan port 443 gitu ya. Nah, teman-teman, kalau mau mengecek, jadi kan kemarin itu kan kita apa namanya membuka database itu melalui konsol ya atau CMD. Nah, sebenarnya kalau kita di exam itu kita bisa saja sebenarnya membuka di website gitu. Caranya Fahmi boleh tolong klik admin di MySQL. Oke, klik klik admin, dia akan ke browser dan ke URL localhost/php_myadmin gitu. Jadi tanpa diklik admin tadi, teman-teman sebenarnya bisa membuka browsernya lalu menulis localhost/php_myadmin gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membuat database gitu. Nah, eh, apa namanya, file yang tadi saya kirim, boleh Fahmi dibuka dulu Fahmi, file-file itu Fahmi, file yang tadi saya share. Iya, Ya, hmm. Gimana cara kasih yang ininya Pak yang di atas ini? Mana mana, Mengganggu yang itu. mana, yang mananya Fahmi? Oh, oh, ini apa kayak yang share screen yang muncul. Tapi bisa dikasih perkecil ini. Tak halang-halang. Itunya ya, announce-nya ya, yang hijau-hijau itu. Iya, iya. Eh, Coba tarik ke atas, tarik ke atas supaya dia ini Iya, sini, Pak. bisa aja. Oke, em, kita lanjut. Ada juga file itu yang kukirim di chat Fahmi, di chat Zoom. Boleh teman-teman yang lain juga boleh ini download yang di Zoom, di chat Zoom. Ada nggak ya? Oh sorry.
belum terkirim ternyata. Ya, sudah ada. Silahkan di-download juga semuanya. Nah, file yang saya kirim tadi ya melalui Mutia itu kan mesti dikonfigurasi dulu sebelum kita memulai, gitu ya. Nah, ini file konfigurasinya supaya kita bisa langsung. Nah, harusnya kan sebenarnya dari awal itu ketika kita membuat aplikasi, itu ya, mungkin saya sudah pernah jelaskan bahwa salah satu tahapan yang harus kita lalui sebelum masuk coding itu adalah pembuatan database. Sementara file yang tadi saya kirimkan ke teman-teman semuanya melalui Mutia itu adalah tahapan coding, sudah tahapan coding. Jadi sebelum ke coding sebenarnya harus dulu dibuka atau dibuat di database-nya, gitu ya. Nah, sekarang mungkin Fahmi boleh dibuka dulu file yang saya kirim melalui chat tadi, yang SQL. Silahkan dibuka dulu di VS Code. Oke, nah ini teman-teman. Jadi eh kalau teman-teman lihat kan codingannya sebenarnya adalah membuat tabel. Boleh ke bawah-bawah sedikit, Fahmi? Membuat tabel gitu kan, kemudian menginsert data, kemudian membuat tabel lagi di bawahnya. Ada dua tabel paling tidak ini yang ditampilkan di sini, gitu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman mesti membuat dulu di PHP-MyAdmin, gitu kan. Nah, supaya enak caranya, kan sudah ada nih sebenarnya nih desainnya. Nah, nanti teman-teman boleh nih, boleh apa namanya, merunning SQL ini, gitu ya. Caranya dengan tadi Fahmi boleh masuk ke PHP-MyAdmin, gitu ya. Kemudian kita buat database baru dulu. Boleh buat database dulu, Fahmi. Caranya kalau PHP-MyAdmin berarti klik baru itu. Klik baru. Kemudian masukkan nama databasenya. Contoh mungkin praktikum PHP atau praktikum atau apalah ya. Underscore, pakai underscore jangan pakai spasi. Oke, sudah ya. Kemudian kita buat, klik buat di ujung. Ini di tengah ini ya. Oke, kita buat. Udah. Nah, harusnya teman-teman membuat default atau membuat manual dari tabel, gitu kan. Caranya dengan nambah tabel tuh di sini, toh create new tabel. Tetapi kalau sudah aja ada query-nya yang saya kirim tadi, berarti teman-teman cukup melakukan copy paste ke bagian SQL-nya. Boleh pahami ke klik menu SQL dulu di atas, gitu ya. Coba kita kembali ke ini, VS Code-nya, lalu kita copy nih yang tadi. Mulai dari line 24 saja, di copy baris ke 24. Pahami? Nah, coba drag ke bawah, gitu. Jadi kan teman-teman kayaknya sih sudah paham ya apa maksud dari codingan ini ya. Oke, ke bawah lagi. Oh ya bolehlah, copy dulu Fahmi. Copy. Udah, kalau udah copy coba kembali ke ini query-nya ya. Oke, paste di sini. Oke, coba kita running, kirim di bawah ini, bawah kanan. Nah, coba ya. Oh, dia nggak bisa 900. Berarti tadi apa ya yang itu? Coba ke atas Fahmi. Oke, yang 900-nya nggak support di laptopnya Fahmi. Jadi boleh ke tab ini Fahmi. Eh, yang buat database baru tapi jangan di ini ya, klik kanan saja, open new tab. Yang baru ini Fahmi. Ini Pak. Bukan yang
kayak tadi membuat database baru, tapi klik new tab. Klik kanan, open new tab. Aduh, ya ini maksud saya mesti di copy nih UTP ya. Oke, udah. Oke, kembali yang tadi slide satunya, yang tab satunya ke SQL. Coba ya, paste coba Fahmi. Oke, yang ini yang mau diganti Fahmi, line 5 Fahmi. Iya, Pak. Line 5 yang ujung, yang 900 ini. Diganti dengan yang tadi. Sesuaikan dengan ini tak? Apa itu di tab baru tak tadi? Coba buka tab baru tak? Ikuti key yang ini, general underscore CI. Yang Ya, itu. Bisa kita klik 2 kali itu kah? Nah, copy itu. Udah di copy? Iya, Pak. Kembali ke yang tadi. Gitu ya. Ganti ke ini yang UTF ya. Ganti. Gitu ya. Oke. Kemudian dicoba lagi kirim. Masih. Iya, Pak. No SQL selected. Oke. Karena ini belum pilih select database-nya gitu ya. Coba di copy dulu yang di atas Fahmi supaya tidak hilang ki. Copy ulang ki dulu semua. Oke, sudah di copy. Iya. Nah, klik dulu database tak PHP apa praktikum PHP. Menu database-nya di sebelah kiri. Nah, itu di bawah. Yang sebelah kiri ya. Di bawah PHP. Ya, praktikum PHP. Nah, ini kan database yang akan dipakai. Nah, tandanya sebenarnya kalau ada database-nya itu di sini, teman-teman. Di mana ya? Di sini ada database-nya tuh nih. Ini database tuh. Itu maksudnya sudah ada database yang terselect. Oke? Oke. Kemudian masuk ke SQL tadi, Fahmi. Oke. Kemudian paste lagi di sini. Coba dikirim lagi. Nah, sudah tertambah kan? Jadi sudah ada tabel departments. Gitu ya. Coba lagi masih ada kayaknya codingan di bawahnya, Fahmi. Yang di VS Code. Iya, di VS Code masih ada satu tabel lagi kayaknya. Coba ya. Oke, coba ini di copy lagi, Fahmi. Boleh dari 43 kan sebenarnya itu ini sampai 58 coba. Nah, nanti Fahmi ganti lagi ya, jangan lupa diganti lagi nih 900 tadi ini. Oke. Coba SQL lagi. Oke. Paste lagi lalu copy ganti yang tadi 500 900. Ininya Iya. Iya, ganti di tab baru tadi, tab baru. Nah, oke. ini juga. Iya. Oke, coba di ini lagi. Kirim. Iya, oke. Karena sudah ada drop. Oke, ini maksudnya yang pertama ini ketika dia sudah ada tabel employee-nya, hapus key dulu gitu ya. Tapi ini sebenarnya bisa dijalankan atau bisa tidak gitu. Oke. Sudah ya, berarti 2 tabel gitu ya. Ada yang mau ikuti dulu teman-teman yang lain atau gimana? Sambil ini dulu, sambil menyimak dulu karena ada di recordnya sama Insyirah. Gimana? Yang lain boleh mau ikutikah atau kita lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut aja ya. Oke, gimana Fahmi? Siap ya? Ya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini kita sudah siap database-nya, gitu ya. Sudah siap database-nya. Tibalah saatnya kita masuk ke coding. Nah, kalau kita coding menggunakan exam,
Coba buka dulu Explorer-nya Fahmi. Explorer. Mana itu, Pak? Explorer. Ini loh. Ini. Oh, kenapa? Apa sih sebutannya sekarang itu Explorer atau apa? Zamanku masih Explorer loh. Dapat tuh namanya nih. Oke. Fahmi kayaknya menginstal Exam itu di C ya. Coba buka C-nya Fahmi. Ya, Exam. Kemudian htdoc. Buka htdoc. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan Exam gitu ya, dan kita mau membuat sebuah website, maka file website kita gitu ya, semua file yang kita buat dalam bentuk PHP, HTML yang tadi sudah dibuat oleh Fahmi, itu harus disimpan di sini, gitu ya. Harus disimpan di sini. Nah, secara default itu kan sebenarnya ketika kita install Exam itu kan ada sumbernya sebenarnya. File Examnya itu mau disimpan di mana? Secara default Exam itu menyimpan di C, kemudian Exam, kemudian htdoc gitu ya. Kecuali teman-teman ada yang mengubah file tersebut gitu ya. Contoh misalnya saya install Exam, saya pindahkan ke D atau ke E. Nah, itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi teman-teman mesti melihat settingan itu saat instalasi. Silahkan diingat di mana diinstal. Tapi kalau teman-teman tidak mengubah, berarti defaultnya di sini, gitu ya. Jadi Fahmi, boleh tolong dibuatkan folder baru, namanya Praktikum di sini. Praktikum. Oke, ntar. Nah, disinilah kita menyimpan semua file yang diketik tadi di .phpk atau .html. Jadi Fahmi, tolong file yang kita ketik tadi itu, yang 3 file itu, silahkan copy paste ke Praktikum. Oke, kok silahkan copy paste semua. Ya, oke. Diingat ya teman-teman, tempatnya di C, htdoc, exam dan htdoc. Oke, sudah. Kemudian Fahmi boleh dibuka VS Code-nya. Kemudian kita open folder. Klik menu file, kemudian open folder. Open folder, cari folder tadi di htdoc-nya. Ya, select folder. Oke. Oke, secara peralatan itu sudah siap berarti, siap coding gitu ya. Boleh buka connection dulu Fahmi? Nah, Iya, Pak. teman-teman perlu memperhatikan itu ya, karena dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya ajar angkatan 2022, 2021, itu terkadang mereka melupakan bagian ini, gitu ya. Ada beberapa yang sudah ngetik tuh lama, gitu ya, sudah benar codingannya, tetapi saat di running mereka salah. Gitu ya. Kenapa salah? Karena yang dia edit itu tidak berada di folder itu. Contoh tadi ini kan Fahmi kan membuat di folder D tadi juga. Nah, ketika Fahmi mengedit dan membetulkan semua coding yang ada di D, sampai kapanpun Fahmi running di browser, itu tidak akan berhasil. Karena kesalahan file, gitu loh. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Fahmi, anggaplah ya, Fahmi sudah melakukan codingan nih. Sudah melakukan codingan, oke? Nah, sekarang tiba saatnya kita melakukan running. Cara runningnya adalah buka kembali browser, Fahmi, oke? Kemudian new tab. Coba Fahmi ketik localhost slash nama foldernya tadi, Fahmi. Praktikum. Jadi teman-teman harus mengikuti nama foldernya ya. Oke, coba diantar Fahmi. Oke, nah di sini berarti
Fahmi masih butuh mengetik lebih lanjut Fahmi di URL-nya Fahmi. Silahkan diketik dulu Fahmi. Connection.php. Ini nama filenya teman-teman. Sebenarnya bisa diklik juga di sana. Tadi. Connection.php coba diantar. Nah, ini sudah terrunning sebenarnya. Ini sudah terrunning. Tetapi masih kosong. Kenapa? Karena codingannya itu sebenarnya menampilkan masih kosong. Coba Fahmi kembali ke codingan. Gitu ya. Teman-teman mungkin masih ingat ya, function atau method pada C++. Gitu kan? Dimana kalau codingan connection ini Fahmi bahwa ini termasuk function. Gitu ya. Function itu kalau dia tidak dipanggil berarti dia tidak dieksekusi. Gitu kan? Jadi function itu dieksekusi ketika dia dipanggil. Nah, untuk sementara yang ini tuh belum dipanggil, berarti function ini belum dijalankan. Coba Fahmi di line 17 baru enter, kita panggil functionnya. Enter, kemudian get connection. Underscore connection ya. Oke, dalam kurung. Fahmi, titik koma di akhir. Ingat ya, titik koma di akhir ya. Oke, kita simpan dulu, lalu running kembali, Fahmi. Oke, kemudian buka ulang. Oke, di-refresh saja, Fahmi. Nah, seperti ini hasilnya. Tetapi, di sini itu masih error, katanya. Masih error. Kenapa? Karena ini, di web ini tidak mengetahui database belajar 3. Apa tadi nama database-nya, Fahmi? Dari mana Pak? Fahmi masih ingat tadi nama database yang kita buat? Database praktikum. Ya, database praktikum ya. Praktikum apa sih? Praktikum PHP. P. Boleh dilihat kembali di PHP MyAdmin yang di atas sini, Fahmi. Nah, oh iya, praktikum underscore PHP. Berarti Fahmi harus mengubah tadi nama database-nya, Fahmi. Oke, Ini lagi. iya. Nah, ini kan sebenarnya teman-teman perhatikan di bagian sini. Ini. Yang ini yang perlu kalian perhatikan karena ini yang akan men-setting koneksinya antara PHP dengan database, gitu ya. Jadi selalu itu ada yang namanya server name, gitu ya. Server name itu hostnya sebenarnya. Jadi nanti teman-teman ketika berkecimpung di dunia database itu kan biasanya itu pakai IP address ya, gitu. Jadi harusnya IP server yang dituju. Cuman kan ini lokal kita ya, berarti local host. Kemudian username, harus ada username dan password, gitu ya. Karena exam itu defaultnya seperti ini, dan Fahmi belum mengubah konfigurasi username dan password, berarti secara default seperti ini. Nah, Fahmi dan teman-teman semuanya yang harus perhatikan itu nama database-nya. Jadi harus sesuai dengan database yang ada di engine kita, di mesin kita, gitu ya. Jadi Fahmi boleh mengubah nih, belajar menjadi praktikum, gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti, ini sebenarnya sudah ya, coba kita kembali ke codingan, Fahmi. Nah, teman-teman perhatikan di sini, bagian ini, gitu ya. Oke, kalau ya sebelum ini berarti ya, di line 10 coba perhatikan ya teman-teman. Line 10 itu sebenarnya adalah dia akan mengkoneksikan, gitu ya. Mengkoneksikan antara si PHP ini dengan database-nya. Oke. Kemudian di bawah itu ke line 13 itu kalau misalnya dia gagal, gitu ya, dia akan menampilkan koneksi gagal Tulisan yang koneksi tadi, nah yang gagal. tampil tuh. Oke. Tapi kalau dia berhasil, tidak ada yang ditampilkan, gitu ya. Tidak ada yang ditampilkan. Nah, sebenarnya sudah berhasil tadi di codingan Fahmi. Cuman untuk lebih ininya, untuk lebih menandai bahwa memang berhasil, Fahmi boleh melanjutkan ke line 15, Fahmi. Line 15, tambahkan kata else. Perintah else. Gitu ya. Kemudian buka kurung.
kurung kurawal. Oke, enter. Kemudian echo, ECHO. Oke. Spasi, kemudian tanda petik 2. Coba koneksi berhasil. Tanda petik 2, Fahmi. Koneksi berhasil. Oke. Titik koma di belakangnya, Fahmi. Ya, coba Fahmi running lagi. Simpan dan running lagi ya. Jangan lupa kalau ada perubahan itu kita running. Oke. Coba. Oke. Sudah tampil kan? Koneksi berhasil. Nah, gitu. Satu file sudah berhasil. Oke ya, kita lanjut Fahmi. Di file selanjutnya apa? Select. File selanjutnya di VS Code, coba di VS Code tak? Kan ada 3 tadi file yang sudah kita ketik nih. Coba di select. Select dulu. Oke, select sudah Fahmi buatkan. Oke. Coba di running dulu Fahmi. Ya, berarti kalau kita ke select, connection-nya itu kita ganti dengan select. Tergantung file yang mau dipanggil ya. Di URL-nya. Fahmi. Jadi, teman-teman di URL-nya itu kita panggil file yang akan dibuka. Karena foldernya tadi sama, berarti nggak masalah. Sisa file yang diganti. Oke, bentar. Oke, ini kayaknya ada typo nih, Fahmi. Oke, mungkin ke ini dulu, Fahmi. Ke VS Code-nya supaya saya jelaskan sedikit. Oke, teman-teman seperti ini ya. Jadi penjelasan codingan ini sebenarnya adalah line kedua atau baris kedua itu sebenarnya mengincludekan. Jadi ceritanya ada file connection yang kita includekan masuk ke file select. Include itu maksudnya di select itu sebenarnya ada juga semua coding yang ada di connection.php. Gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya ini sama aja ketika codingan connection.php ini kita gabung di atasnya ini line keempat gitu ya. Itu sama saja sebenarnya gitu ya. Cuman karena konsep istilahnya kita mau menggunakan berulang kali gitu ya connection ini, maka connection kita pisahkan, nanti kita include saja ke sini. Nah, itu penjelasannya. Oke, kemudian yang keempat itu adalah memanggil fungsi dari get connection tadi. Gitu ya. Nah, dia bisa dipanggil karena sudah kita include-kan di atas. Gitu loh. Oke, kemudian line ke-7 adalah ini dia query-nya. Jadi teman-teman mungkin sudah paham ya. Select department ID, department name, from departments. Itu maksudnya apa gitu kan. Kemudian yang di bawahnya, nah yang ke-8 itu adalah melakukan eksekusi. Dia running. Kalau tadinya teman-teman di nomor 7 itu mari mengetik gitu ya. Kalau di 8 itu teman-teman sudah enter. Enter, tek, harusnya muncul hasil. Gitu kan. Nah, line ke-10 itu sebenarnya ketika datanya itu lebih dari 0 gitu ya. Ini maksudnya jumlah ini ya, jumlah barisnya, jumlah data. Baru kita lakukan perulangan untuk menampilkan semua data. Oke, Fahmi, boleh dibuka dulu Fahmi ininya. Apakah sudah sesuai atau ada tipe tak di select ini? File yang dikirim tadi. Yang desainnya. Yang sebelahnya kayaknya Fahmi. Ya. Oke, coba masuk ke select. Koneksi select. Ya, gitu ya. Coba perhatikan line 10, Fahmi. B-nya nggak ada kayaknya. Oke. Jadi terkadang itu PHP itu seperti itu teman-teman semuanya. Terkadang kita typo gitu ya. Terkadang titik komanya tidak ada ya, atau hilang. Nah, itu yang menjadi masalah nih.
Oke, Fahmi? Iya. Line 10 itu B-nya kayaknya nggak ada, Fahmi. Jadi boleh dihapus. Oke. Sudah benar ya? Oke, kita coba lagi. Yang coba buka ulang, Fahmi. Gitu. Mana deh? Bentar. Coba yang ininya, Fahmi. Filenya tadi, Fahmi. Kalian di mana? File yang itu, yang PDF. 6 rows. Terus result, department ID, nama. Oke. Coba buka codingan tak, Fahmi. Teman-teman boleh sambil ini ya, sambil menyesuaikan ya. Maksud saya, ada mungkin teman-teman yang membuka juga filenya gitu ya, sementara Fahmi melihat codingannya gitu. Kira-kira ada yang enggak sama enggak? Ada yang salah enggak? Nah gitu. Ataukah eh, coba lihat errornya, Fahmi. Apa errornya, Fahmi? Di mana itu, Pak? Di browser tak? Kalau mau lihat errornya itu hasilnya saat di running. Ini kan sebenarnya property num rows. Kok dia enggak baca ya? Oke. Num rows. Oh, nama tabelnya mungkin. Fahmi boleh kembali ke codingan tak tadi? Oh iya, coba Fahmi. Ini kan sebenarnya kita mau mengeksekusi select ya. Jadi Fahmi boleh dan teman-teman semuanya boleh sebelum masuk ke codingan ini, query-nya kita coba dulu di MySQL. Jadi Fahmi boleh di copy dulu query-nya. Bukan, dari select saja, Sini sampai sini, ujung. Select saja. Ya, oke, sampai ujung. Oke, udah, copy. Silahkan dicek di query tadi, di SQL-nya, Fahmi, phpMyAdmin. Kita mau coba nih. Ada error ataukah? Iya, coba di paste sini, kita kirim. Oh, ternyata error di query-nya, Fahmi. Coba lihat masalahnya. Masalahnya adalah tabel departments itu tidak ditemukan. Coba lihat apa nama tabel tak? Oh, ini di sebelah sini. Department. Oh, tipe kayaknya, Fahmi. Ya, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Departemen dan departemen. Oh iya, Pak. Itu, Pak. Berarti Fahmi harus menyesuaikan ke file database tak, nama tabel tak. Itu. Coba diedit di query-nya aja, Fahmi. Nanti kita copy paste, Fahmi. Oke. Di atas. Boleh? Nah, di sini diedit nih. Oke. Silakan diedit. Nah, itu kan field-nya ya. Gini, Pak. Sebelahnya juga. Kemudian tabelnya ya. Oke, coba di running lagi, Fahmi. Di copy. Kirim. Dikirim dulu. Nggak apa-apa. Kirim. Sudah bisa? Masih. Department name. Oh, berarti coba Fahmi klik kanan di sini, Fahmi. Klik kanan di sini, Fahmi. New tab supaya nggak hilang kini tak. Open new tab. Klik kanan, open new tab. Oke. Coba lihat apa nama fieldnya. Fieldnya adalah department. Oh, name-nya nggak ada, Fahmi. Tidak. Kalian tidak mesti mengikuti ya di file ya, harus menyesuaikan sama engine kalian. Jadi kalau teman-teman mengikuti file yang saya kirim, mungkin ada tipu atau apa, ya kalian harus menyesuaikan ke engine teman-teman. Jadi ini, Fahmi, hanya departemen saja, Fahmi. Yang tadi salah itu, kembali ke tab error saat tadi.
Nah, ini name-nya nggak ada. Departemen name. Ini nih, yang ini. Nggak ada name-nya ini, Pak. Oh iya. Oke. Hapus. Coba kirim ulang. Kira-kira udah berhasil? Ya. Oke. Kalau udah muncul berarti Fahmi boleh ini kembali. Copy kembali ini. Salah Ki. Back, coba back. Bisa enggak? Ya, di back yang di atasnya Fahmi. Yang ini. Nih, atasnya ini loh. Coba, bisa enggak? Oh, nggak ada ya. Iya, Fahmi enggak ini. Masih diingat sih Fahmi? Edit langsung di ininya, di VS Code-nya. Iya. Ini diedit dulu. Oke, kalau udah disimpan, lalu di running. Oke. Nah, muncul error nih. Teman-teman juga mesti sebenarnya memperhatikan error gitu ya. Karena kalau jadi programmer itu ya kalau tidak ada error tidak ada tantangannya gitu. Gitu ya. Jadi coba perhatikan Fahmi dan teman-teman yang lain, berarti di sini ada warning gitu ya. Tidak ditemukan array key-nya departemen ID gitu ya pada line 12. Jadi kita perhatikan line 12-nya. Kemudian yang di bawah juga tidak ditemukan array key-nya departemen name. Coba di line 12. Coba kita perhatikan line 12. Fahmi. Buka codingannya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di apa namanya? Di line 12 itu kan sebenarnya oh ya, jadi gini. Jadi kan hasil dari query tadi gitu ya di nomor 7 line 7 baris 7 itu akan kita bentuk menjadi array gitu ya, akan kita bentuk menjadi array. Jadi teman-teman mungkin masih ingat array itu gimana? Masih ada yang ingat array itu gimana? Masih ingat di pelajaran pemrograman algoritma dasar gitu? Array itu gimana? Array itu apa? Jadi kan array itu sebenarnya adalah sama persis konsepnya variabel untuk menyimpan data gitu kan. Tetapi memang dia bentuknya kayak apa ya? Kayak bersusun-susun gitu. Contoh kayak rak buku ataukah rak sepatu gitu kan. Jadi array itu lemari tapi ada rak-raknya. Jadi rak nomor 1 bisa disimpan sepatu, rak nomor 2 bisa disimpan nomor sepatu juga. 3, 4, 5 seperti itu. Beda dengan variabel. Satu variabel ya satu saja data disimpan. Gitu. Kalau array itu bisa menyimpan banyak. Gitu ya. Jadi sebenarnya hasil ini disimpan ke array. Nah, array itu ada beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama, array satu dimensi gitu ya. Ini kita mengulang pelajaran yang lalu ya. Karena ini harus dipahami. Array satu dimensi gimana? Masih ingat array satu dimensi? Gitu. Jadi mungkin boleh ya, Fahmi saya coba remote ya, record remote ya. Bisa? Yes, yang gini ya teman-teman. Jadi kalau kita nulis array satu dimensi itu berarti contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah variabel gitu ya. Array-nya seperti ini. Contoh misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu. Ini array satu dimensi nih. Gitu kan? Jadi kalau saya manggil adalah sorry. Iya, kalau PHP
Berisiko ternyata. Nah, kalau 2 dimensi atau multidimensi itu berarti ada seperti ini. Ini 2 dimensi, gitu kan? Kalau 3 dimensi begini. Nah, gitu. Gitu ya. Dan lain-lain, 4 dimensi, 5 dimensi kayak gitu. Nah, kalau satu lagi sebutan array itu adalah array asosiatif. Array asosiatif adalah indeksnya itu berupa string. Jadi kan teman-teman mesti ingat ya, indeks itu yang gimana sih? Indeks itu yang seperti ini. Coba ya, kita lihat array satu dimensi. Seperti ini. Nah, indeksnya adalah 1. Kalian mungkin kalau apa namanya mengingat array itu indeksnya mulai dari apa? Ada yang masih ingat? Indeksnya mulai dari 0. Oke. Jadi kalau misalnya nih, perhatikan. Saya indeksnya 1. Jadi data apa yang muncul dari sini? Kira-kira. Yang mana datanya ini arraynya 1? Indeksnya 1. 2, Pak. Ya, yang muncul 2, gitu kan? Karena kita startnya dari 0. Oke. Nah, yang ketiga tadi yang saya bilang adalah array asosiatif. Nah, array asosiatif itu adalah array yang indeksnya itu berupa string. Tadi kita lihat di atas, ini ya. Kalau indeksnya itu berupa angka terus, number terus. Kalau dia satu dimensi, multidimensi, dan lain-lain, gitu ya. Nah, kalau array asosiatif itu adalah dia indeksnya berupa string. Contoh seperti ini, yang ini. Nah, ini adalah array asosiatif karena indeksnya adalah string. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Nah, ternyata apa namanya? Saya stop ini dulu, stop remote dulu. Oke. Kami boleh diklik dulu ininya nih. Ya. Ternyata setelah kita menampilkan atau mengambil data dari database gitu ya, kita di baris ke-11 ini adalah PHP akan mengkonversi data yang diambil dari line 7 ini, query ini, menjadi array asosiatif gitu ya. Ditandai dengan ini fetch asosiatif. Ini maksudnya fetch asosiatif ya. Seperti itu. Maka format yang ada adalah kita menggunakan array tetapi menggunakan indeks yang berupa string. Gitu ya. Beda ketika teman-teman menggunakan di sini fetch row. Kalau fetch row berarti indeksnya adalah indeks number. Gitu ya. Tapi itu bisa dilakukan juga. Nah, oke. Ya. Selanjutnya gini. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa bisa error tadi itu? Gitu ya. Karena dia tidak menemukan indeks departemen ID. Nah, muncul pertanyaan dari teman-teman mungkin. Lah, terus dari mana sumbernya sebuah asosiatif itu berupa indeksnya? Indeks itu yang mana sih sebenarnya? Gitu kan? Jadi indeks itu adalah field dari query yang ditampilkan. Apa fieldnya? Fieldnya adalah department ID dan department. Gitu ya. Sampai di sini paham ya? Seperti itu. Maka Fahmi harus mengedit sebenarnya asosiatif yang di bawah ini. Ya bentar. Asosiatif yang ini, indeks ini menjadi sesuai dengan apa yang diselect. Gitu. Supaya dia menemukan datanya. Oke? Jadi kita harus berlandaskan itu. Oke, silahkan Fahmi diubah.
Artinya departemen name-nya dihapus. Nah, name-nya pokoknya sama yang di atas. Oke. Sudah, silahkan disimpan. Lalu di running. Nah, sudah muncul. Munculnya adalah seperti ini. 1, ID 1 namanya Human Resource, 2 Sales, 3 Resource, 4 Marketing. Itu sudah muncul. Oke. Nah, mungkin teman-teman ini merasa terganggu ya. Kok ada koneksi berhasil. Jadi teman-teman mesti mengedit. Ini kan tadi karena connection itu kita coba else gitu ya. Jadi Fahmi boleh kembali menghilangkan atau membuat jadi komentar connectionnya di connection.php. Bukan yang filenya. Ini di atas file connectionnya. Ya, itu kita komen saja Fahmi, line 16. Cara komennya adalah berikan slash 2 kali di depan. Nah, oke, kita simpan. Lalu coba kita running lagi, harusnya sih sudah ini ya, sudah tidak nampak ya. Oke. Gitu ya. Tadi itu kita berikan supaya mengetes saja apakah sudah berhasil atau gimana. Ya. Oke, select ini sudah. Coba yang lain Fahmi, sudah selesaikah Fahmi di file yang ketiga? Sudah, Pak. Insert manual. Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Insert ini adalah sama dengan menambah data, gitu kan? Jadi konsepnya sama tadi ya. Yang beda adalah di bagian 7. Kalau tadi read kita menampilkan data, gitu ya. Kalau sekarang itu kita menyimpan data atau menginsert data. Nah, query-nya apa? Query-nya insert into. Gitu ya. Nah, gimana caranya supaya supaya insertnya berhasil? Berarti insert into nama tabelnya, kemudian nama field yang akan diisi. Nah, coba perhatikan Fahmi, nama tabelnya ini sudah benar atau gimana? Nah, kita sesuaikan dulu ya. Coba. Oke, command field, kemudian fieldnya sudah benar atau tidak? Ya, kita sesuaikan. Departemen. Ya. Name-nya hilang. Oke. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Nanti kita coba. Nah, kemudian kalau kita insert gitu ya. Kalau kita insert itu kan selalu ada data. Gitu ya. Kalau kita insert itu selalu ada data. Nah, di sini satu data itu diganti tanda tanya. Gitu ya, diganti tanda tanya. Kenapa? Karena tanda tanya ini nanti kita akan ganti menjadi dari variabel. Contoh di sini ya. Nomor 8 itu kita kita membuat departemen name itu IT support. Gitu ya, IT support. Nah, sementara maksud saya yang kita akan simpan adalah IT support, tapi kita simpan dulu ke variabel, gitu ya. Nah, line ke-9 itu adalah menggantikan tanda tanya ini tadi itu menjadi departemen name. Terus S-nya itu apa? Gitu ya. Jadi S-nya itu sebenarnya adalah singkatan dari tipe datanya. Kebetulan kita menggunakan tipe data string. Jadi dia kita singkat S. Kalau desimal berarti kita D. Kalau integer berarti I. Gitu ya. Nah, karena di sini juga tanda tanyanya hanya 1, itu berarti variabelnya ini hanya 1. Gitu ya. Coba bayangkan ketika nanti teman-teman menginsert 2 data, gitu ya. Datanya 2, datanya 3, datanya 4. Berarti teman-teman mesti menyesuaikan jumlah S-nya. Itu ya. Jumlah S-nya maksud saya jumlah tipe datanya. Contoh misalnya di sini teman-teman ternyata semua string 4. Berarti 4 di sini S, kemudian departemen name 4 juga variabel.
gitu ya. Kalau misalnya di departemen, di bagian ini ya, di bagian ini nanti ternyata ada 3 misalnya ya, 3. Tetapi bukan hanya string. Jadi ada string, ada desimal, ada integer. Berarti teman-teman mesti menuliskan sesuai dengan urutannya. Contoh misalnya, kalau yang pertama string berarti di sini S, ya. Yang kedua desimal berarti selanjutnya D. Yang ketiga integer berarti selanjutnya I. Berarti ada 3 karakter gitu ya, atau 3 data maksudnya. Nah, itu baru dilengkapi dengan variabel datanya gitu ya. Oke. Boleh disimpan dulu Fahmi, kita coba running. Apakah sudah berhasil? Gimana? Tidak ada yang tidak. Oh, pilih ini dulu. Ganti file dulu kan. Yep. Yang kita running bukan select. Apa sih namanya tadi? Insert apa ya? Ada Pak connection. Bukan, yang insert tadi kan yang mau kita testing. Insert manual Pak. Ya, insert manual coba. Di sini langsung kan saya. Iya, langsung ganti saja. Insert manual. Oke, enter. Nah, ada yang error di bin param di line ke-9. Coba buka line 9-nya, Fahmi. Line 9 ya. Biasanya kalau gini itu karena query-nya yang tidak berhasil. Gitu, Fahmi. Gitu ya. Fahmi bisa lihat apa kira-kira salahnya query-nya. Nah, kalau mau lihat salahnya Fahmi, boleh sebenarnya Fahmi copy ini kayak tadi kita testing di SQL. Coba Fahmi boleh copy. Ini saja Pak. Iya. Ya. Oke. Coba. Nah, pas ke sini. Coba ganti tadi tanda tanya itu Fahmi. Jadi apa ya? Jadi jangan itu support karena sudah ini. Coba jadi mahasiswa. Coba. Tanda petik 1 ya. Di sini. Oke, mahasiswa. Oke, coba dikirim. Errornya itu ini ya, kalau kita lihat baca error di ini di apa namanya? Di SQL biasanya itu kita cari nih. Sintaks near ini ya, sebenarnya. Near values. Berarti ada karakter yang salah sebelum value. Coba. Sebelum values itu apa? Coba scroll ke atas. Nah, values. Oh iya, sudah ingat itu ini. Oh, balas scrollnya hilang kayaknya. Karena kan ini di depan itu buka, kemudian gak ada tutupnya, langsung buka lagi. Ya, coba. Coba dikirim. Nah, berhasil gitu ya. Oke, jadi Fahmi boleh diedit tadi di codingannya, tambahkan balas scroll. Oke, simpan lalu testing. Oke, data baru telah berhasil. Coba kembali ke select Fahmi. Select.php. Berhasil nggak bertambah? Tadinya kan ada 4 ya. Kemudian kita tambah 1 tadi mahasiswa. Kita tambah 1 lagi IT. Berarti harusnya ada 6. Nah, sudah 6 ya. Nah, berarti datanya sudah tertambah. Oke? Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Bisa diikuti ya? Nah, sayangnya belum semua ya diketik Fahmi. Atau ada yang ngetik yang lain yang lebih lengkap?
Atau mau diketik dulu? Itu gimana? Coba buka filenya, Fahmi. File yang tadi di-share PDF. Fahmi sudah selesai sampai ke insert manual. Apa lagi setelahnya? Insert with